Oke, kita lanjutkan ya. Untuk kerusakan dan penurunan mutu pangan ini tadi sudah jelaskan ada beberapa hal ya dari mikrobiologi, aspek mikrobiologi atau aspek biologi yang bisa menimbulkan kerusakan pangan. Itu dari bakteri, tadi ya, kamir, kapa, insekta, dan rodensia atau binatang pengerat. Nah, kemudian dari aspek senyawa organik atau bahan kimia ya, senyawa organik yang sangat sensitif dalam bahan pangan dan keseimbangan biokimia dari senyawa juga bisa menimbulkan kerusakan ya, karena berbagai reaksi yang terjadi sehingga bahan pangannya kemudian rusak. Nah, kemudian juga bisa dari aspek fisik ya, seperti panas, dingin, terlalu panas misalnya dalam kotak ya, itu bisa menimbulkan kerusakan, atau terlalu dingin, atau dari cahaya ya, karena terlalu langsung terkena sinar matahari sehingga menimbulkan kerusakan terhadap bahan pangan, atau kekurangan oksigen misalnya, kelembaban, kekeringan, terlalu kering, atau enzim dalam bahan pangan itu juga bisa menimbulkan kerusakan. Nah, kemudian untuk daya simpan bahan pangan. Nah, jadi ini ada beberapa klasifikasi atau kelompok bahan pangan. Ini bisa dikelompokkan sehingga bisa meminimalisir terjadinya kerusakan bahan pangan. Yang pertama ada bahan pangan yang awet atau panjang daya simpannya, seperti biji-bijian kering ya, gabah dan beras kering, kemudian jagung, gandum, kacang-kacangan yang kering, kedelai, lentil dan sebagainya. Nah, itu adalah bahan pangan yang bahkan sampai berbulan-bulan pun kita simpan, daya simpannya atau tingkat kerusakannya itu sangat kecil. Kemudian yang kedua ada bahan pangan yang sangat mudah rusak. Nah, ini seperti tadi karena ada kandungan airnya ya, sayuran, buah-buahan, susu, daging, dan ikan. Nah, itu akan sangat mudah rusak karena akan mudah untuk dihinggapi oleh bakteri, ya, kemudian disukai oleh binatang-binatang pengerat, atau disukai oleh jamur ya, karena tingkat kelembabannya tinggi. Nah, kemudian bahan pangan yang semi perishable seperti umbi-umbian ya, ini semi, tidak terlalu mudah rusak ya, tapi dalam jangka waktu sekian minggu pun juga akan bisa rusak gitu ya. Nah, jadi memang tingkat kerusakan bahan pangan itu ditentukan oleh kadar air produknya. Semakin kering akan semakin tinggi daya simpannya. Nah, kemudian kita masuk ke aspek yang akan kita bahas ya materi hari ini, yaitu pengendalian dan jaminan mutu produk pangan. Nah, setelah tadi kita mengetahui bahan pangan, kemudian bagaimana mutu pangan, kemudian apa itu kerusakan dari bahan pangan. Nah, sekarang kita masuk ke pengendalian dari mutu produk pangan dan jaminan mutu produk pangan. Nah, dari gambar ini terlihat ya bahwa perusahaan atau industri itu penting sekali untuk menjamin ya, untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu ya. Tujuannya adalah memuaskan dari pihak customer atau pihak pelanggan ya. Nah, sehingga ketika pelanggan puas ya dan adanya jaminan, nah ada standarnya, ada bagaimana efisiensi dan reliabilitas dari suatu produk, sehingga nantinya juga akan memberikan keuntungan yang cukup besar kepada perusahaan. Ya, konsumen puas dan produsen pun juga akan mengalami keuntungan yang sangat bagus. Nah, jadi latar belakang atau dasar sebenarnya kenapa diperlukan upaya pengendalian jaminan mutu itu adalah bahwa ini adalah tuntutan masyarakat bahwa mutu itu terus berkembang ya, masyarakat yang menuntut gitu, sehingga akhirnya produsen itu juga mulai memikirkan mengenai bagaimana mutu dari suatu produknya tetap terjaga kualitasnya, sehingga akan dibeli oleh konsumennya. Nah, kemudian
berbagai perkembangan dari konsep pengendalian dan jaminan mutu itu ya, seperti adanya SNI tadi, Standar Nasional Indonesia, yang sudah dibuat oleh pemerintah, kemudian ada GMP ya, atau Good Manufacturing Product, kemudian juga ada HACCP, nanti kita bahas di minggu depan atau tugas yang akan diberikan ya, dan juga ada Quality Assurance, Quality Management System, nah, Total Quality Management ya, nah itu merupakan poin-poin dalam upaya pengendalian dan jaminan mutu produk pangan. Nah, pertama, itu pengendalian mutu. Sebenarnya apa sih pengendalian mutu itu? Ya, itu merupakan suatu upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Ya, ini upaya yang dilakukan secara terus-menerus, ya, tersistematis atau ada beruntun dan objektif. Ya, tujuannya adalah untuk memantau dan menilai barang ataupun jasa ataupun pelayanan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau institusi. Nah, yang poin pentingnya adalah ini dibandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau institusi tadi, serta untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki mutu tadi. Nah, jadi ini pengertiannya cukup gampang ya, intinya adalah kegiatan yang tujuannya memantau dan menilai barang dan jasa tadi, yang kemudian dibandingkan dengan standar yang sudah perusahaan tetapkan. Nah, itu tujuan membandingkan. Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau memang seandainya belum sesuai atau menemukan masalah, nah itu yang akan diselesaikan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu. Nah, pada dasarnya pengendalian mutu itu tentunya akan berkaitan dengan akhir proses produksi atau melihat apakah produknya tadi sudah sesuai belum dengan persyaratan yang ditentukan. Nah, pengendalian mutu. Nah, tujuan untuk pengendalian mutu ini yaitu untuk mengendalikan dan memonitor terjadinya penyimpangan mutu produk. Jadi, ketika produk itu kemungkinan ya mungkin ada penyimpangan ya dari apa namanya tadi misalnya bahan pangannya atau bahan bakunya itu rusak ya, mengalami rusak, ada sebagian bahan pangan yang rusak. Nah, itu jika kita melakukan pengendalian mutu ya, nah bisa dipantau atau dikendalikan. Atau misalnya produknya ketika dicicipi terasa berbeda atau nggak enak ya, nah ada mungkin kesalahan dalam proses produksinya. Nah, itu bisa kita monitor sebelum sampai ke tangan konsumen. Nah, dilihat penyimpangannya. Kemudian memberikan peringatan dini sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan mutu produk lebih lanjut. Ya, jadi sebelum semakin parah ya penyimpangan mutunya. Nah, jadi dengan pengendalian mutu ini kita bisa melihatnya, memberikan peringatan dini. Nah, untuk mencegah tadi. Nah, kemudian yang ketiga, memberi petunjuk waktu yang tepat. Ya, segera dilakukan tindakan koreksi untuk meluruskan proses yang menyimpang. Dan yang keempat, mengenali penyebab keragaman atau penyimpangan produk. Jadi setelah kita tahu tadi ada penyimpangan produk, nah kita lihat ke belakang apa saja yang menimbulkan penyebab dari penyimpangan produk tersebut. Nah, selanjutnya mengenai, nah ini adalah kegiatan dalam pengendalian mutu ya. Nah, jadi objek dari pengendalian pemeriksaan mutu produk itu ya bisa dilihat pada 3 tingkatan ya. Bisa dilihat dari kualitas bahan bakunya ya, pemeriksaan atas kualitas bahan bakunya itu diperiksa, kemudian dalam kualitas produknya, dalam prosesnya diperiksa, dan pemeriksaan atas kualitas produk jadi setelah menjadi kemasan atau sudah matang, sudah jadi dikemas ya. Nah, itu juga dilihat kualitasnya. Kemudian juga objek lainnya yaitu tenaga kerja. Ya, tenaga kerja atau penjamahnya itu apakah sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP. Kemudian dari aspek hygiene dan sanitasinya, personal hygiene dari tenaga kerjanya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian peralatannya, ya, peralatan atau fasilitas atau sarana dan prasarana
yang digunakan apakah sudah sesuai standar dari perusahaan. Nah, ya tadi misalnya alat-alat atau mesin yang digunakan untuk proses produksi, kemudian pemilihan bahan baku, peralatan dalam bahan baku ya, kemudian dalam pengemasan atau pencucian. Nah, peralatan itu juga diperhatikan. Kemudian teknik atau metode yang digunakan itu juga diperhatikan, dan komunikasi dari pihak ke produsen ya, dari level manajemen atas kemudian sampai ke buruh atau tenaga kerja ya. Antar tenaga kerja itu juga menjadi aspek dalam pengendalian mutu. Nah, bagaimana nanti informasi disampaikan, kemudian juga pelaporan ya, itu juga aspek dalam pengendalian mutu. Nah, kemudian di sebuah industri atau perusahaan itu juga harusnya memiliki bagian dalam pengendalian mutu ya, atau biasa sering dikenal dengan istilah quality control management. Nah, bagian ini bertugas untuk menjaga mutu produk dan bertanggung jawab terhadap tegaknya citra mutu produk bagi perusahaan ya. Nah, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, bagian pengendalian mutu ini biasanya ya diberi sarana laboratorium pengujian mutu dan dilengkapi dengan peralatan analisa mutu. Jadi diambil sampel ya, untuk sampel makanannya atau produknya tadi, kemudian dilakukan pemeriksaan, kemudian dievaluasi ya, dinilai apakah ini sudah memenuhi mutu atau belum, memenuhi standar dari perusahaan atau belum, dan ditetapkan mutunya. Ternyata produknya ini sudah bagus atau belum bagus ya. Nah, ditetapkan mutu. Nah, itulah tugas dari Departemen Quality Control ini. Nah, kemudian bagian pengendalian mutu tadi, Departemen Quality Control tadi itu harus bekerja sama dengan bagian produksi dan bagian pemasaran. Ya, kenapa? Karena kalau tidak adanya kerjasama, tentu tidak akan memunculkan titik terang ya. Nah, kalau mereka bekerja sendiri-sendiri, bagian pengendalian mutu kerja sendiri, bagian produksi kerja sendiri, pemasaran kerja sendiri, tentu tidak akan menghasilkan produksi atau produk yang punya kualitas yang baik. Ya, jadi mereka harus kerjasama, bagian pemasaran misalnya menginginkan produk perusahaan laku terjual ya. Nah, karena menginginkan mutu produknya, sehingga tujuannya adalah untuk memuaskan konsumen. Kemudian bagian pengendalian mutu tentu berkewajiban untuk menganalisa data konsumen dan data pasar ya. Nah, untuk menjaga mutunya tetap bagus. Nah, kemudian juga bagian ini pengendalian mutu itu membuat pedoman mutu untuk produksi agar mutunya sesuai sasaran mutu yang telah ditetapkan. Nah, kemudian bagian produksi ya, tentunya berkewajiban menghasilkan produk dengan dua sasaran pokok, yaitu jumlah produksinya dan tentunya sasaran mutu yang sesuai dengan sasaran perusahaan. Nah, jadi setelah tadi misalnya ada produk yang tidak sesuai dengan mutunya, nah bagian pengendalian mutu itu akan memberitahukan kepada bagian produksi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan mutu ya, untuk menyampaikan apa saja penyimpangan-penyimpangan, kemudian bagian produksi akan memperbaiki, kemudian baru dipasarkan ya. Nah, itu kira-kira kerjasama antar bagian ini. Nah, kemudian juga selanjutnya ya, di beberapa industri juga sudah mulai mengembangkan konsep sistem pengendalian mutu total atau total quality control sebagai jalan keluar dari konsep pengendalian mutu. Nah, apa sih maksudnya total quality control? Itu adalah dengan mengikut sertakan seluruh jajaran dalam industrinya, dalam perusahaannya, termasuk pimpinan, kemudian karyawan, dan berbagai tingkat jabatan. Tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan dari pelanggan ya. Jadi mereka bekerja sama semuanya untuk
menjaga atau melakukan kegiatan atau sistem pengendalian mutu. Nah, manfaatnya apa? Tentunya untuk